Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom. Siap menerima firman? Amin. Firman itu sangat berharga. Sebab tanpa firman kita tidak bisa hidup sesungguhnya, ya. Karena manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu suara Tuhan yang bisa kita dengar, ya, di dalam hidup kita, hati kita, ya. Jadi respon kita, kesungguhan kita itu menentukan apa yang bisa kita dapat. Bagaimana kita meresponinya itu akan menentukan sebanyak mana kita bisa dapat. Ya, puji Tuhan, banyak bawa catatan, ya. Saya harus begitu. Namanya murid Yesus. Amin. Amin. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu kepada yang dapat dipercaya. Amin. Kita mau belajar hari ini membangun gereja Tuhan. Apa? Membangun gereja Tuhan. Karena tujuan visi misi Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus itu sebenarnya Allah yang menjelma menjadi manusia melalui Maria. Ya, dialah pencipta bumi, dialah Alfa Omega, dialah Firman yang oleh kuasa Roh Kudus menjadi manusia melalui kandungan Maria. Allah itu sebenarnya bukan manusia. Allah itu roh, tapi roh kan gak bisa kita lihat. Namun Allah menjadi manusia. Namanya Yesus, itu artinya Yahweh penyelamat. Jadi hanya Allah penyelamat. Jadi dalam perjanjian lama Allah itu disebut namanya Yahweh. Cuma orang Israel gak berani menyebutnya karena terlalu kudus nama Tuhan itu. Jadi mereka pakai sebutan yang lain, Elohim dan sebagainya. Jadi menjadi manusia dan hidup sebagai manusia, mengosongkan diri, menjadi sama, bahkan menjadi hamba, dan tidak memakai ketuhanannya, sehingga dia harus taat bergantung kepada Bapa dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Yesus menjadi contoh yang sempurna bagi kita. Jadi kalau Yesus bisa hidup seperti itu artinya kita juga bisa. Ya, jadi apa yang dimiliki Yesus itu diberikan kepada kita sampai nyawanya di atas kayu salib. Tujuannya dua. Dengan harga yang sangat mahal, 33,5 tahun dia menunjukkan dirinya, sehingga dia berkata, siapa yang lihat aku sedang melihat Allah. Siapa yang mengenal aku sedang mengenal Allah. Siapa percaya padaku, percaya kepada Allah. Karena aku sebagai manusia, di dalamku dia, aku dan Bapa satu, katanya. Jadi nggak mungkin orang mengenal Allah yang pencipta langit bumi kalau tidak mengenal Yesus. Maka dia berkata, Yohanes 4:6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun boleh sampai pada Bapa, kepada Allah sang pencipta, kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus ketika dia datang ke dunia ada dua visi misi. Pertama, menyelamatkan orang berdosa. Apa? Menyelamatkan orang berdosa. Dan itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Dan dia sudah naik ke surga setelah menebus dosa kita, mengalahkan iblis dan maut. Dan semua orang yang percaya datang kepada dia. Begitu dia minta ampun diampuni, begitu dia menyerahkan hidupnya, Tuhan akan mengambil. Begitu dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia diselamatkan, disucikan oleh darah Yesus, dan diciptakan menjadi ciptaan baru
Dia dilahirkan dari Allah, lahir kembali, lahir dari roh, disebut anak Allah. Dan dia selamat, ahli waris surga. Itu pertama, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Tinggal apakah manusia mau percaya dan mengikuti Yesus, itu adalah pilihan manusia. Yang kedua adalah membangun gerejanya. Membangun gerejanya, karena dia pernah berkata, kalau burung punya sarang, serigala punya tempat namanya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kepala tempatnya di tubuh kayak kepala kita. Ya. Dia tidak punya tempat, dia tidak punya rumah di muka bumi. Jadi dia mau membangun rumah di muka bumi, dan itu sudah dinyatakan Allah kerinduan itu sejak zaman dulu. Maka dia perintahkan Musa untuk membangun tempat bagi dia namanya tabernakel. Dan Allah memberitahu kepada Musa gambar tabernakel yang mau dibangun itu, semacam kemah suci. Karena Tuhan mau hadir langsung di tengah umat yang percaya, orang Israel, dalam 24 jam satu hari. Lalu diberi Tuhan gambarnya, desainnya, polanya, ya. Lalu Musa menangkap oleh kuasa Roh Kudus. Lalu Musa memanggil para ahli, dan orang Israel ikut semua mendukung. Lalu Musa memimpin pembangunan baik Allah itu atau tabernakel namanya. Ukurannya terbuat dari mana masing-masing dengan para ahli mengerjakan. Ada yang mengerjakan kain, ada yang mengerjakan tembaga, kayu dan sebagainya. Ukurannya diberitahu. Jadi Musa memimpin pembangunan itu, tapi desainnya, polanya, gambarnya itu dari Allah. Lalu akhirnya selesai dibangun sesuai dengan gambar yang diberi Allah kepada Musa, dan dikerjakan semua oleh para ahli dan dibantu semua orang Israel sesuai dengan arahan Musa, dan Musa mendapat dari Tuhan. Lalu setelah selesai, maka Allah hadir di ruang Maha Suci. Jadi setiap orang Israel melalui imam, karena nggak semua pada zaman perjanjian lama ada imam suku Lewi yang dipilih bisa mewakili semua orang untuk menghadap Tuhan. Jadi mereka masuk ke ruang Maha Suci dan bertemu dengan Tuhan untuk menerima firman dan arahan dari Tuhan, lalu disampaikan kepada bangsa Israel. Begitulah cara Tuhan menyampaikannya. Haleluya. Dan para imam ini harus betul-betul disiapkan dan menyiapkan diri, karena kalau pada zaman perjanjian lama, kalau mereka masuk ke ruang Maha Suci, di mana di situ Tuhan hadir di atas tabut kerubnya, kalau ada dosa langsung mati di situ. Makanya orang Israel takut menyebut nama Tuhan, karena nggak bisa main-main. Allah Maha Kudus. Ya, makanya mereka pakai, semua sudah disiapkan, ya, pakai jubah demikian. Itu ada arti rohaninya. Mereka sudah menguduskan diri, sudah diolesi dengan darah domba dan sebagainya. Mereka pakai jubah, di ujung jubahnya itu ada kerincing. Jadi setiap bergerak dia goyang jubahnya bunyi kering, ya kan? Lalu kakinya diikat, tali panjang, dan orang yang ditugaskan boleh menghadap Tuhan ke ruang Maha Suci di mana Tuhan hadir. Jadi ada ruang halaman, ada ruang suci, semacam tema. Ruangan ini dibagi dua lagi, ruang suci, Maha Suci. Jadi harus melewati halaman, ruang suci, baru ke Maha Suci, baru ketemu dengan Tuhan di sana dengan segala kemuliaannya. Jadi kalau dia nggak bagus, nggak suci, nggak kudus, mati langsung di ruang Maha Suci itu. Jadi nggak boleh orang mengambilnya. Kalau orang sembarangan masuk, mati juga. Jadi diseret lagi, ditarik ke tali itu. Jadi maka orang nggak bisa main pada perjanjian lama. Sebenarnya sekarang pun seperti itu. Ya. Jadi artinya dari awal Tuhan mau dia ada di tengah-tengah umatnya. Maka dikatakan kepada si Abraham untuk membangunkan satu tempat, ya, sehingga dia membangun altar dan sebagainya. Bahkan kepada Daud disuruh membangun tempat lagi, lalu ditaruh nanti kerub atau mesbah itu, dan Tuhan ada di sana. Tapi akhirnya Salomo yang membangun. Tapi Tuhan
hanya memberi gambaran bahwa aku mau ada hadir langsung di tengah-tengah umatku. Maka waktu Yesus datang, dia kasih tahu kerinduan dia. Karena tabernakel itu nggak ada lagi, karena itu bukan tempat yang sesungguhnya, itu hanya gambaran bahwa aku mau sebenarnya punya rumah di muka bumi. Haleluya. Nah, jadi itu nggak ada lagi tabernakel, dan Tuhan tidak suruh lagi membangun kayak gitu. Nah, lalu dia bilang waktu dia di muka bumi, tujuan dia yang kedua, dia ingin ada tempat bagi dia, tempat tinggal, namanya rumah. Dalam bahasa kita bait suci, bait Allah. Ya, dalam bahasa kita disebut rumah Tuhan. Nah, tentu ini maksudnya bukan gedung lagi. Haleluya. Ini maksudnya adalah bait Tuhan ini artinya disebut gereja. Dan gereja itu bukan gedung, bukan organisasi. Gedung itu tempatnya gereja beribadah, kayak yang ada di sini. Ya, organisasi, gereja berorganisasi. Tapi gereja itu kita yang ditebus dia. Jadi gereja itu supranatural, bukan jasmania. Nah, gereja itu tempat Tuhan tinggal, bait Allah, rumahnya. 1 Korintus 3:16. Coba perhatikan ya. Apa? Ada orang bisa membaca dengan cepat dan jelas? 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Siapakah yang dimaksud sini? Saya. Orang yang ditebusnya. Maka kita dibilang juga dalam Alkitab yang lain, nanti cari sendiri, kita inilah batu-batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Ketika kita bicara rumah, itu tempat tinggal, kayak rumah kita kan. Dan di sanalah kita tinggal, di sanalah kita sebagai keluarga dibangun, di sana kita tempat berlindung, beraktivitas dan sebagainya. Jadi tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, tempat tinggal Allah, gereja, sama itu artinya. Jadi itu kita yang sudah ditebus, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dalam yang lain disebut tempat kediaman Allah secara roh. Jadi kalau dulu di tabernakel buat Salomo, sekarang kita yang sudah ditebus, mau dibangunnya menjadi tempat kediamannya. Amin. Jadi dia ingin kita dibangun menjadi gerejanya, tempat kediamannya. Jadi betul-betul dia hadir dalam hidup kita. Tentu kayak bangunan ini kan banyak bahan dengan fungsi yang berbeda kan. Ada pasir, ada batu bata, ada kayu, ada semen, ada papan dan sebagainya. Diatur sedemikian rupa sesuai gambar yang diinginkan si pemilik rumah gitu. Lalu selesai menjadi tempat tinggal. Demikianlah kita diatur sedemikian rupa menurut kehendak Tuhan yang dipimpin oleh Bapak rohani atau di sini pemimpin untuk membangun rumah itu bangsa Israel. Bapak rohaninya, pemimpinnya adalah Musa dengan orang-orang yang sudah diangkat Tuhan melalui Musa ya, dan dibangun tabernakel dan Tuhan hadir. Makanya orang Israel itu hebat karena Tuhan hadir di tengah mereka. Ya, nggak berani bangsa lain mengalahkan mereka, nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kalau ada sejarah Israel kalah perang karena Tuhan meninggalkan mereka. Jadi kalau Tuhan beserta kita, siapa yang bisa melawan kita ya kan? Jadi gereja itu adalah kita yang telah ditebus Yesus, dibangun menjadi rumah Tuhan. Jadi orang yang percaya yang ditebusnya lah mau dibangun jadi gereja. Kita lah gereja itu. Lalu gereja membuat tempat, namanya gedung gereja. Gereja membuat organisasi, namanya organisasi gereja. GPD Pemulihan RT, ya GBI dan sebagainya. Itu buatan manusia. Tapi kalau buatan Allah adalah kita yang ditebus dengan harga yang mahal, diciptakan menjadi baru, menjadi lahir dari Allah, ciptaan baru secara roh, lalu kita dibangun menjadi gerejanya, rumahnya bait Allah. Amin. Kenapa saya sampaikan ini? Karena jangan mutar-mutar kita. Kalau orang Israel dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan di Mesir menuju Kanaan, lalu di sana nanti mereka mengalami
berlimpah susu madu, lalu dibangunlah nanti tabernakel di sana, lalu mereka diam di sana. Tapi orang Israel banyak enggak mentaati Tuhan melalui Musa, sehingga mereka mati. Hanya 2 yang lolos, ditambah yang lahir di tengah jalan yang mengikuti Musa melalui Joshua Kaleb akhirnya, ya kan? Yang lain mati semua, karena mereka nggak tahu visinya si Musa. Mereka nggak tahu visinya si Musa didapat dari Tuhan, keluar dari perbudakan Mesir menuju janji Tuhan berlimpah susu madu, lalu nanti membangun bait Allah, lalu Tuhan hadir di tengah mereka. Dan mereka tidak mendengar karena mereka mau mengikuti keinginan pikirannya, sehingga mereka gagal masuk kepada rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan, Dia mau kita menjadi tempat kediamannya, Dia mau membangun kita menjadi gerejanya. Haleluya. Itu kehendak Tuhan. Ya, kita nanti dalam pertemuan yang akan datang, dalam pertemuan besok nanti dipisahkan. Pemuda remaja nanti akan ada melayani, lalu kita seorang tua nanti di sini. Kita akan belajar nanti seperti apa pola itu, ya. Itu maka kami ambil waktu 3 hari di sini. Jauh kali tempat di sini. Puji Tuhan. Oke, haleluya. Kalau sudah terbangun gerejanya, Tuhan hadir di tengah kita, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita lagi. Malah Tuhan itu menjadi sumber segala yang baik dalam hidup kita. Kenapa orang Israel hebat-hebat? Karena mulai dari Abraham, visi itu ditangkap Abraham. Lalu Ishak, Yakub, dan seterusnya, sehingga bangsa Israel begitu diberkati karena kehadiran Tuhan di tengah mereka. Lalu bangsa Israel lah, dari bangsa Israel lah seluruh dunia mengenal Allah yang hebat. Jadi pertama memang Tuhan memperkenalkan dirinya kepada satu orang, lalu menjadi satu bangsa Israel namanya. Nah, secara rohani kita disebut bangsa Israel karena kita keturunan Yesus. Haleluya. Cuma kita Israel rohani. Karena kita dilahirkan secara rohani. Ya, terus lagi. Jadi ada 2 visi misi Tuhan Yesus. Pertama apa tadi? Menyelamatkan orang berdosa. Yang kedua? Membangun gerejanya. Iya. Jadi kita yang sudah diselamatkan, Tuhan mau kita dibangun menjadi gereja, tempat kediaman. Karena melalui kita lah orang mengenal Tuhan. Jadi orang di karya perdana ini tidak akan mengenal Tuhan kalau tidak melalui orang-orang yang di dalamnya Tuhan sudah tinggal. Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Dia nyata. Allah adalah Roh, Maha Kudus, dan orang setelah berdosa sejak Adam tidak tahu lagi siapa Tuhan. Makanya banyak kali agama, cara orang untuk datang sama Tuhan banyak kali pula agama, ya. Tapi agama tidak bisa menyelamatkan. Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tapi orang berdosa nggak bisa dekat dengan Allah yang Maha Kudus, karena dosa sudah menyesatkan. Dan roh mereka sudah mati, nggak bisa melihat Tuhan lagi. Jadi hanya Allah yang bisa melakukan. Maka Dia menjadi manusia dan Dia melakukan di atas kayu salib. Dan ketika orang datang percaya pada Yesus, maka Dia ampuni, sucikan, hidupkan, fungsikan kembali rohnya untuk berhubungan dengan Allah yang roh. Jadi Yesus itu menampakkan wujud Allah kepada manusia. Jadi siapapun yang tidak mengenal Yesus tidak akan mengenal Allah. Karena seluruh keberadaan Allah itu dinyatakan di dalam diri Yesus. Makanya Nikodemus bilang, dipikirnya Yesus ini seperti mereka pemimpin satu agama baru gitu. Kalau bukan Tuhan menyertaimu, tidak mungkin kau bisa melakukan itu. Katanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Yesus bilang, kalau kau nggak dilahirkan kembali, nggak bisa kau melihat kerajaan Allah. Melihat aja nggak bisa, kalau masuk. Maksudnya hal-hal yang berasal dari Allah. Ya,
Lalu si Nikodemus ini nggak lahir baru, karena dia nggak mengerti hal-hal ya. Aku udah tua, bagaimana? Kira-kira begitu maksudnya. Apa maksudnya? Masuk lagi ke kandungan ibuku sudah setua ini, lalu lahir lagi, supaya bisa masuk kerajaan alam, lihat kerajaan alam. Padahal Tuhan bicara lahir secara rohani pada jasmani. Kau harus lahir dari air dan roh, baru bisa masuk ke dalam kerajaan alam. Nah, waktu kita datang pada Yesus, setelah kita dengan Injil dan percaya, kita menyerahkan diri, kita minta ampun, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita diampuni dan selamat. Jadi kita menjadi lahir dari Allah. Roh kita berfungsi. Roh kita ini yang bisa menyentuh dan mengenal Allah. Lalu nanti jiwa tubuh kita dipulihkan. Oke ya. Jadi Tuhan mau membangun kita menjadi gereja. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Burung punya sarang, serigala punya liang tempat, manusia tidak punya tempat. Sejak dulu aku ingin dibangun tempat, tapi bukan tempat kayak tabernakel. Aku mau tempat adalah orang yang kutebus menjadi tempat kediamanku. Jadi melalui kita, orang akan tahu Yesus itu ada, Allah itu ada. Karena dia ada di dalam diri kita. Haleluya. Tuhan memulai dan menggenapkan rencananya melalui gerejanya, rumahnya, tempat tinggalnya, bait Allah. Kita bait Allah. Ketika kita bicara rumah, itu juga berbicara keluarga. Maka di Alkitab di Efesus bilang, dia berkata kita ini keluarga Allah. Keluarga kan punya rumah kan? Yang dalam rumah ada bapak, anak, dan bapak, ibu, Nah, dalam rumah rohani juga ada itu. Jadi ada rumah jasmani, ada rumah rohani. Jadi Tuhan memulai dari keluarga. Mulai dari Adam, gagal. Tuhan mulai lagi dari keluarga Nuh, keluarga Abraham, Ishak, Yakub, keluarga Israel. Terakhir sekarang keluarga Kristen, yaitu orang-orang percaya Yesus. Tuhan memulai selalu itu. Baru nanti ke seluruh dunia. Oke. Katakan Efesus 2 ayat 19. Keluarga Kristen ini ya. Jadi gereja itu keluarga Allah, keluarga rohani. Ketika kita bicara keluarga rohani, itu gereja. Orang-orang yang sudah ditebus Tuhan ya. Dikatakan di sini, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ada keluarga Siagian, ada keluarga Malau, ada keluarga Sinaga. Itu jasmani ya. Dan ada tinggal di rumah mereka masing-masing. Dan ada keturunan, ada silsilah. Tetapi ada keluarga rohani, keluarga Allah, terdiri dari anak-anak yang dilahirkan oleh Allah dalam satu keluarga. Dan ada rumahnya, itulah namanya gereja. Jadi kita lah gereja. Nama organisasi kita GPDI Pemulihan FC, tempat di Alkitab. Amin. Dulu waktu Salomo membangun bait suci yang begitu hebat, Tuhan hadir, Tuhan senang. Karena Tuhan belum puas, karena dia katakan pada Salomo waktu giat-giatnya dia membangun tempat bagi Tuhan, Tuhan bilang, rumah mana yang bisa dibangun manusia untuk aku? Ya. Jadi sebenarnya dia ingin rumah yang sesungguhnya. Walaupun dia hadir di tabernakel Musa, tapi dia belum puas. Dia hadir di bait Salomo yang dibangun, dia puas. Makanya bangunan itu atau tempat yang dibangun manusia itu hancur semua, tidak ada lagi sekarang. Tetapi dia mau sebenarnya adalah bangunan itu kita. Itu makanya dia datang menebus kita. Dan yang kedua mau membangun kita menjadi gereja. Haleluya. Makanya melalui kita lah orang akan mengenal Tuhan. Kalau kita tempat kehadiran Tuhan, kediaman Tuhan, tempat tinggal Tuhan.
Kenapa banyak orang belum selamat? Karena mereka tidak kenal Yesus. Kenapa orang tidak kenal Yesus? Karena mereka nggak melihat Yesus. Kenapa mereka tidak melihat Yesus? Karena orang Kristen nggak memperlihatkan Yesus. Yang diperlihatkannya kelemahannya, karakter buruknya, masalahnya. Tapi ketika Tuhan bangun kita menjadi gerejanya, kelihatan Yesusnya nanti. Melalui karakter kita, melalui mujizat yang terjadi dalam diri kita, melalui kehidupan kita, melalui berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita, orang tahu. Melalui suara Tuhan yang keluar dari mulut kita, melalui hati kita yang mengasihi orang yang memenuhi hati kita kasih Tuhan, dan bahkan Tuhan memakai kita mengadakan mujizat-mujizat. Amin. Kenapa nggak nampak itu? Karena kita tutupi sebagai anak Tuhan, lalu kita tampilkan diri kita. Harusnya bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Biar aku makin kecil, tapi Kristus makin besar. Sekarang anak Tuhan nggak, dia makin besar, Kristus nggak nampak. Dia meninggikan diri, memuji Tuhan. Aku dipakai Tuhan dahsyat, luar biasa aku. Akunya nampak, Yesusnya nampak. Mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Itu artinya mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal harus Yesusnya yang dimuliakan, bukan kita. Kalau nggak ditebus Yesus kita, bagaimana kita bisa dipakai Yesus? Makanya Tuhan menentang orang sombong, tapi meninggikan orang rendah hati. Ciri-ciri rendah hati semuanya diakui dari Tuhan. Dan yang kedua, taat sama Tuhan. Jadi kalau dia bilang aku rendah hati, tapi nggak taat, itu nggak rendah hati, pura-pura rendah hati. Istilah orang politik pencitraan. Jadi bilang orang dia hebat, enggak, Tuhan yang hebat. Haleluya. Makanya kita tidak penting, saya tidak penting. Yang terpenting adalah Yesus dan firman-Nya. Kalau aku nggak penting, yang penting apa? Yesus dan firman-Nya. Dan Tuhan akan membuat aku jadi orang penting. Kalaupun aku orang penting, tetap aku bilang aku tidak penting. Yang penting adalah Yesus dan firman-Nya. Nah itu kalau udah begitu, udah lulus kerendahan aku. Tapi kalau aku, karena banyak hamba Tuhan banyak bersaksi dia. Ketika dibilang, apa luar biasa ya, hamba Tuhan luar biasa ya, memang luar biasa kok ya. Dia terima. Lalu dia bilang, saya, pelayan saya. Wah saya. Yesusnya nggak nampak, dia lebih besar. Hati-hati, dia suka itu. Ayo bilang bersama saya tidak penting. Saya tidak penting. Yang terpenting adalah Yesus dan firman-Nya. Kalaupun aku dijadikan orang penting, itu pun tidak penting. Sebab yang terpenting adalah Yesus dan firman-Nya. Praktekkan itu. Kalaupun kau dipuji-puji orang, tidak apa-apa. Tapi jangan anggap dari terpenting. Karena kalau tanpa Yesus kau nggak bisa lakukan itu. Kalau nggak gara-gara Yesus pasti masuk neraka kita semua. Pakai apa saudara menyelamatkan? Pakai kebaikanmu, agamamu, perbuatanmu, pasti masuk neraka semua. Gara-gara Yesus. Jadi kalaupun kita dipakai Tuhan menjadi orang penting, kita tetap berkata itu tidak penting. Lalu yang penting mana? Amin. Nah, Yesus seperti itu. Waktu jadi manusia dia nggak merasa dirinya penting. Karena dia mau melakukan visi misi yang Bapa suruh dia kerjakan. Maka dia berkata, apa yang kulakukan bukan dari diriku, tapi Bapa yang menyatakan. Apa yang kukatakan dari kepadamu bukan dari itu, tapi dari Bapa yang mengatakan. Maka dia berdoa di Taman Getsemani, waktu dia harus menggantikan kita menerima hukuman dosa. Dia harus menderita sampai mati. Dia lihat itu. Lalu dia berdoa sampai keluar bercampur air keringatnya bercampur darah saking ngerinya, sampai malaikat pun harus menguatkan dia. Nah pada waktu dia memakai kalah, dia manusia kayak kita. Maka dia harus bergantung kepada Roh Kudus, kepada Bapa. Lalu dia bilang, kalau bisa Tuhan janganlah, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Sebagai anak dia taat sampai mati. Jadi prestasi seorang anak taat. Apa? Taat. Jadi kalau belum taat, belum asli anak. Amin. Jadi kalau kita di rumah rohani di sini, sebagai anak di rumah harus taat.
Kalau belum berhasil. Apalagi mengatakan dirinya hamba Tuhan. Kadang-kadang orang bilang hamba Tuhan, jadi konotasinya kayak bos ya kan. Padahal hamba Tuhan kayak Yesus, yang adalah Allah menjadi manusia, mengosongkan diri jadi manusia, menjadi hamba, bahkan taat sampai mati. Ya. Jadi hamba itu prestasi tertinggi adalah taat. Ketaatan itu karena rendah hati. Rendah hati. Mungkin taat kalau nggak rendah hati. Amin. Hari. Amin. Amin. Apakah kita di sini rendah hati? Amin. Apa buktinya? Taat. Seperti Yesus. taat sampai mati. Amin. Sampai mati kedagingan. Sampai mati kayak akuan, agenda, kehendak, pikiran. Amin. Jadi yang ada hanya pikiran kehendak Tuhan ya. Amin. Jadi aku hidup bukan aku lagi, sampai Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Galatia 2 ayat 20. Ayo, selama ini siapa yang menonjol? Aku atau Tuhan? Nah, itu masalahnya. Jadi rendahkan hati dan Taat. begitu Yesus taat di Filipi pasal 2, maka dia ditinggikan. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Semua yang di surga, di bumi, di neraka harus sujud menyembah Dia. Itu kita kan ada dalam posisi dimensinya karena kita tiru Dia. Maka Yesus disebut anak Allah. Kita yang sudah dilahirkan di dalam Yesus juga disebut anak Allah. Artinya kita sedang ada dalam posisi yang Dia mau. Maka kalau Dia taat, kita pun harus haleluya. Nah, waktu Yesus kecil sebelum memulai pelayanan umur 30, apakah Dia taat sama si Yusuf si Maria? Taat ya? Tapi kan Dia Allah. Disuruh Yesus cuci piring, apakah Dia lakukan? Amin. Bantu dulu Bapak, karena Bapak itu kayu, tetangkan dulu ini, beri caranya, apakah Dia taat? Karena rumah rohaninya itu keluarga. Karena melalui Maria lah Yesus ada di muka bumi. Makanya Dia bilang sama murid-muridnya, inilah ibumu. Ya. Dan Alkitab bilang Yesus bertumbuh disenangi manusia dan disenangi oleh Bapa. Amin. Amin. Kira-kira kalau anak kita taat di rumah, senang gak kita? Amin. Bapak kita di surga di rumah rohani ini kita taat, senang gak? Gembala kita senang gak? Iya. Jadi kita sering nyanyi menyenangkanmu, taat aja udah menyenangkan itu. Amin. Walaupun tak dikasih uang banyak-banyak sama kita, kalau taat senang ya, ya kan? Lagi ditunjukkan sayangnya lagi kan? Ma, aku di perantauan sehat, maaf senang kita kan? Ma, aku ada gajinya tapi cukup ma, ini nasi aku kirim, kan kirimnya 300.000, senang kan kita? Kenapa? Dinampakkannya sayangnya sama kita. Nah, nampakkan sayang kita sama Tuhan, sama pemimpin kita, senang kita. Haleluya. Haleluya. Dan kalau sudah disenangkan orang tuanya, Tuhan pasti berkati. Amin. Amin. Makanya hormati taati orang tuamu dalam Tuhan, harus ada demikian supaya berbahagia kau di bumi pada ya kan? Apalagi itu berhubungan dengan Tuhan ya. Bisa nggak kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi saudara kita? Bisa. Justru karena mengasihi Tuhan lah kita mengasihi saudara. Bisa nggak kita mentaati Tuhan tapi tidak mentaati Bapa rohani kita? Ada. Bisa nggak istri tunduk sama Tuhan padahal nggak tunduk sama suami? Bisa. Bisa nggak suami disebut tunduk sama Tuhan padahal dia menganiaya atau tidak mengasihi istrinya? Jadi hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama itu ada hubungan mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya waktu kita datang berhubungan sama Tuhan di bait suci bawa persembahan, banyak Tuhan lihat, ada masalah. Jangan dulu bawa persembahan sama aku, tinggalkan dulu, bereskan dulu yang sesama. Doa suami tidak didengar Tuhan kalau nggak beres dengan istri, kan kata kita.
Dua istri juga nggak didengar Tuhan kalau nggak tunduk sama suaminya. Jadi hubungan kita dengan sesama itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang penting aku mengasihi Tuhan, nggak cukup. Nampak itu kepada mengasihi sesama. Amin. Ibu-ibu udah tunduk sama Tuhan di sini semua? Amin. Tapi Pak gak usah taat aja. Amin. Kadang-kadang yang kita taat itu belum tentu sesuai kehendak kita, keinginan kita. Tapi taat sama firman itu sudah pasti benar. Amin. Haleluya. Nah itu pelajaran sebagai seorang anak dalam rumah ya. Oke. Tuhan pernah marah di kitab Hagai. Nanti kamu baca, orang Israel sibuk membangun rumahnya, tapi terlantarkan rumah Tuhan, baik Allah. Hingga Tuhan bilang, lihat keadaanmu. Artinya keadaan mereka susah. Tapi ketika mereka bertobat, lalu mereka mau membangun bait suci, Tuhan bilang, lihat keadaanmu, apakah Tuhan tidak memberi berkat? Jadi kehadiran Tuhan dalam rumahnya menjadi sumber berkat. Dan Tuhan mau kita ini memiliki hidup kekal dan di dalamnya kita hidup berkeliling. Karena kita ada bersama sumber. Di tempat opung saya di Sidikalang dulu sulit air. Karena kan gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah. Jadi saya ingat dulu kalau pergi ke rumah opung saya Sidikalang di sumber itu bawa ember lah, bikinlah kayak sorong tapi dari kayu bulat, bikinlah ke lembah, ada pasir di situ, ambillah, bawa ke pasir berat itu. Jadi kalau mandi harus ke pasir, hanya air minum aja, itu dibawa ke atas. Nah tiba-tiba ada ahli meneliti, bisa dicari ada mata air di bawah, dikorek Pak, baru dibuat pipa langsung keluar airnya, ada sumber air langsung keluar sendiri, nggak pakai sano. Pasang bab semua, berlimpah-limpah dipasang orang lah selang itu ke rumahnya, gratis semua, hanya biaya selang itu. Jernih airnya bisa langsung diminum orang langsung dari mata air bawah. Dia nggak keluarkan air, malah berlimpah-limpah, menyuci satu kampung itu, nggak bisa habis. Karena mereka ada di sumber A. Bayangkan kalau Yesus adalah sumber membangun Allah dalam kita sebagai rumah, mana kekurangannya? Banyak orang mengejar berkat Tuhan. Harusnya mengejar sumber berkat, bukan berkat itu. Bukan berkat itu yang kita kejar, si pemberi berkat itu. Karena kalau berkat itu, habis berkat itu, beda lagi. Tapi kalau kita di sumbernya mana bisa habis gitu kan? Makanya cari dahulu. Jangan cari berkat dulu, walaupun itu perlu kan. Makanya orang untuk Tuhan itu mantap itu. Jadi kalau kita membangun bait suci, mulai dari gedung gereja sampai kerohanian kita, diberkati. Rohani jasmani. Kata diberkati begini maksudnya, jangan salah ngerti ke orang dunia. Orang dunia bilang, oh diberkati juga, banyak uangnya. Kalau didengar penyembah berhala, ketawa dia lihat itu. Jadi jangan ukur Tuhan dengan berkat uang. Aku bilang uang itu berkat terkecil yang Allah bisa beri, terkecil. Tapi bagi orang dunia, oh segala-galanya uang ini kan. Bagi kita Yesus segala-galanya. Jadi jangan pala kita terlalu bangga bersaksi, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya berhasil semua, puji Tuhan. Itu berkat paling rendah. Gak salah, Tuhan berkati kita dalam hal itu. Tapi itu berkat yang berhubungan dengan manusiawi kita, itu berkat terendah. Amin. Lalu apa berkat yang lebih tinggi situ? Hal-hal rohani, hal kerajaan Allah. Misalnya melimpah sukacita dan sejahtera saya dalam Tuhan. Nah itu berkat. Ya kan? Berubah hidup kita, karakter kita itu luar biasa. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan bekerja. Roh Kudus membimbing saya, iman saya naik melonjak. Itu hikmat Tuhan bekerja dalam diri saya. Dipakai Tuhan saya oleh kuasanya menyembuhkan orang sakit. Itu lebih hebat dari itu semua. Ya kan?
Coba ada satu orang dipakai Tuhan ini kalau udah siap menyembuhkan segala macam penyakit. Kutanya kamu, apakah kamu miskin secara keuangan? Orang ibu tidak aja dari Kalimantan bisa bikin kurs besok ini sampai dijumpai sama Jokowi dan para menteri. Viral dia, bikin YouTube dia langsung banyak dapat uang dari YouTube. Coba saudara, dipakai Tuhan yang melakukan mujizatnya. Bikin YouTube saudara, dari YouTube udah dapat 500 juta satu bulan. Cuma kalau udah dapat 500 juta, lalu bagaimana? Nah, itu masalahnya, sombong. Makanya Tuhan mau menyiapkan kita secara rohani dulu. Jadi jangan terlalu bangga, bersyukur boleh bersyukur. Puji Tuhan, saya sudah diberkati buat saya kita semua. Puji Tuhan. Tapi itu berkat rendah, masih rendah, level rendah, masih level manusiawi. Yang hebat adalah Tuhan bekerja dalam dirimu. Seluruh karya perdana yang datang sama Yesus. Malaikat pun bilang, mantap, senang tidak sorak-sorak. Kalau kau menjadi orang terkaya di karya perdana, malaikat belum joget-joget di surga. Tapi ketika Tuhan bisa membimbing, memakai kau memenangkan jiwa, satu jiwa pun diselamatkan, jadi dicatat namanya di surga, malaikat seorang bilang, mantap kali Tuhan. Karena bagi Tuhan satu jiwa diselamatkan lebih bernilai dari seluruh harta di dunia. Ngerti ya? Tapi nggak salah juga ada berkat ya kan? Haleluya. Maksudnya berkat yang supranatural, berkat yang dari kerajaan Allah, berkat rohani yang paling penting. Makanya disuruh kita mencari dulu kerajaan Allah. Kalau yang lain itu akan ditambahkan. Saya pernah pergi ke Indomaret, beli minuman karena saya butuh dan haus. Penuh, saya beli, saya bayar. Loh kok dua ini bonusnya bukannya? Tapi nggak akan dikasih nih kalau nggak saya beli minuman itu. Dan saya datang ke sini mau beli minuman itu, tapi dikasih bonus. Gitu juga kita. Kalau cari kerajaan Allah, kasih bonusnya. Semua berkat di dunia ini mengikuti kita. Nah itu banyak orang terbalik pikiran. Amin. Coba lihat dulu. Diberkati kita secara dunia aja, orang dunia sudah geleng kepala lihat kita. Kalau saudara yang diberkati Tuhan di muka bumi orang, gini, ciri-ciri orang diberkati Tuhan di muka bumi ini: tidur enak, makan enak, badan sehat. Karena banyak orang kaya tidur nggak enak, badan nggak sehat, makan pun tak enak karena dilarang dokter, ya kan? Nah kita lebih dari situ, udah tidur enak, makan enak, badan sehat, masuk surga, dipakai Tuhan. Wah, itu luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara mau seperti itu? Rahasianya cari dulu. Jadi bonusnya itu, anak kita diberkati, berhasil, uang kita tambah, beli pertunan kita nanti bangun rumah, nanti serta buat dari sini. Bonus itu. Tapi bonus nggak pernah dibeli. Pergi kita ke toko, aku minta bonus saja lah, katanya dikasih. Ada dulu warga Manik ya, kerja di Turganda ini. Ya, nggak mau pegang uang kontak, jadi dia selalu masukkan ke BRI kan. Ya, padahal sebenarnya mengamankan uang ini dia butuhkan dengan pegang uang kontak kan. Dia dulu kalau pas mau gajian nanti dia ambilnya dari BRI kasih kan. Rupanya BRI kasih dia bonus mobil Innova gitu. Jadi itu terjadi karena dia memang ada hubungan menyimpan uang di BRI. Dan orang BRI kasih dia hadiah Innova. Jadi Innova ini nggak dibelinya. Saya tak dikasih pun, ini memang dia akan menabung uang di situ. Karena dia perlu itu ya kan. Jadi kasih Innova. Kita cari kerajaan Allah, dapat kerajaan Allah, dapat bonusnya. Yaitu makan enak, tidur enak, badan sehat, masuk surga. Kan senang kali ikutan begitu. Apalagi kan? Banyak orang masuk surga pun nggak pasti. Kita ini gimana? Udah pasti masuk surga? Amin. Maka cari dulu kerajaan Allah supaya tahu pasti, ya kan? Masa depan juga pasti. Ya kan Tuhan sudah janji. Rancanganku mengenai kamu rancangan bukan celaka. Hari depan yang penuh. Ya, jadi masa depannya cerah lah pokoknya. Ya? Amin. Jadi jangan ukurlah gajimu yang ada dari PHG ini kan. Kalau itu yang kau ukur, bisa lah. Nah, apa bisa tuh bangun rumah siap pensiun dan sini paling gitu mikirnya bingung kan. Tapi kalau kita
diberkati Tuhan itu bukan jasmania alamiah, tapi supranatural. Amin. Amin. Tapi bagi siapa ini bisa terjadi? Orang yang fokus mencari dahulu itu kerajaan Allah, bukan hal jasmani. Tentang firman, tentang bagaimana aku melakukan kehendak Tuhan, tentang bagaimana aku dibangun Tuhan menjadi gerejanya, rumahnya, tempat kediamannya itu. Ya sebenarnya tiba-tiba Tuhan udah percayakan, udah aku kasih kau karunia mengadakan mujizat kesembuhan, semua penyakit bisa kau sembuhkan dengan kuasa. Coba kalau kita di sini, semua orang akan datang ke sini bermobil-mobil semua, itu disembuhkan. Ya, lalu ngantri kan? Ya kan? Kira-kira penuh nggak gereja nanti kalau kita ke gereja? Masalahnya melayani mereka yang nggak ada. Jadi Tuhan mau kita dibangun menjadi gereja, karena Dia mau membangun gereja. Jadi Dia nggak mau hanya tinggal di surga, Dia mau tinggal bersama kita. Maka Dia bilang, kamulah baikku, tempat kediamanku. Ayo kita lihat, kenapa Tuhan harus bangun kita menjadi gereja. Matius 16 ayat 18. Saya baca begini bunyi firman Tuhan. Matius berapa tadi? 16. Dan aku pun berkata kepadamu, katanya sama Petrus, yang tadinya si Simon, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dia berkata kepada Petrus. Petrus sudah diselamatkan, dijadikan murid, dan dibangun. Tadinya Simon, buruh yang diombang-ambing. Sekarang menjadi Petrus. Petrus itu berasal dari kata dasar Petra. Petra itu batu karang. Jadi Petrus itu berasal dari kata Petra tadi, batu karang, kokoh kuat. Karena Petrus ini telah dibangun Tuhan imannya, pengenalannya akan Tuhan. Ketika dia tanya siapa aku, dia bilang engkau Mesias anak Allah. Bukan manusia yang memberitahu, tapi Bapa di surga. Dan aku mau sekokoh orang ini mengenal aku, dibangun di dalam aku. Kubangunlah gerejaku, dan gereja yang kubangun, tempat kehadiranku yang kubangun nanti, alam maut tidak bisa menguasai. Iblis tidak bisa menyentuh, kekuatan iblis neraka maut tak bisa. Makanya iblis takut kalau kita dibangun menjadi gereja. Takut dia. Kalau rajin ke gereja belum pernah takut dia. Apalagi tidur di gereja nggak dengar firman. Senang kali dia. Tapi kalau sempat kita serius lalu oleh firman dan roh yang mendatangi kita, kita dibangun menjadi gereja yang kuat, berubah kita dari Simon menjadi Petrus, lalu kita dibangun menjadi gereja yang alamat tak bisa lagi menyentuh, apalagi menguasai. Ini yang ditakutkan iblis. Makanya ketika Tuhan memerintahkan saya, aku mau ini yang kau bangun. Oh, iblis mulai recok. Wah, diserangnya saya dan pelayanan semua. Wah. Takut ya. Karena yang nggak bisa dikalahkan iblis adalah Yesus, jelas sudah kalah iblis, dan gereja yang dibangun Yesus. Lainnya itu dikuasainya. Hanya orang yang hidup dalam rumah Tuhan dengan pola rumah yang dibangun Tuhan menjadi gereja yang nggak bisa disentuh, dikuasainya. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan seluruh dunia di bawah kuasa sejahat. Yang nggak bisa dikuasai sejahat di dunia ini adalah gereja yang dibangun Tuhan. Amin. Jadi Tuhan membangun kita menjadi Petra, orang-orang kokoh di dalam roh, di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam karakter. Nggak bisa dikalahkan, malah Tuhan bilang kamu menang lebih dari karena Yesus sudah mengalahkan iblis. Dan Yesus berkata kepada muridnya, segala kuasa di bumi surga ada padaku. Dan dia mau membangun kita dan menjadi tempat kehadiran. Yesus sudah mengalahkannya, dia mau kita sebagai gereja mengalahkan iblis dan membangun kerajaan Allah, mengambil alih seluruh. Makanya nanti dalam kerajaan 1000 tahun, gereja yang memerintah dunia ini. Tapi bukan dengan cara politik. Haleluya. Apa alam maut? Alam maut itu kecelakaan, makanya sebelah alam maut katanya, kecelakaan.
sakit penyakit, kematian. Upah dosa adalah maut, kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, itu semua alam maut. Sakit penyakit, kemiskinan, kesusahan, penderitaan, keterikatan, semua yang jelek-jelek kutuk, semua alam maut itu. Jadi alam apa? Alam surga, alam kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita, kekuatan Allah, berkat yang melimpah-limpah, buat rohnya, buat imannya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita tampil sebagai gereja seperti ini, orang akan datang. Kenapa? Karena orang butuh Tuhan Yesus, cuma nggak hanya Tuhan Yesus yang kita bilang, tapi Tuhan Yesus yang real dalam hidup kita. Karena kita sudah tempat kediaman bergerak. Jadi dulu ada jemaat kita bangun namanya IPTHC dan Andalas. Jadi waktu saya datang ke sana dulu, banyak orang-orang sakit, mantan apa semua, bawa ilmu-ilmu dari Nias dulu semua kan. Jadi pada sakit, pada kena kutuk dan sebagainya. Saya datang ke sana, lalu saya kasih firman, saya bawa mereka ikut Yesus. Saya mulai layani, doakan mereka pada sembuh semua. Mungkin saya ajar Tuhan Yesus hebat. Kalau kau nggak pandai datang sama dia, aku akan bantu. Karena saya memiliki dia. Jangan pergi ke dukun. Kemungkinan jauh lebih hebat. Ke dukun itu masuk neraka kamu nanti. Karena itu sudah menduakan Tuhan. Ya. Tuhan yang hebat. Dan dukun tidak ada apa-apanya. Saya lebih sakti dari dukun. Ayo datang sama Tuhan. Kalau kau nggak pandai, datang sama saya nanti Pak. Saya akan bawa. Pada sembuh, orang lumpuh pada sembuh. Pergilah gereja kita. Akhirnya mereka bertobat. Iya lah, karena ada Yesus. Siapa yang bisa bilang Tuhan itu hebat luar biasa? Orang yang Tuhan hadir dalam hidup. Jadi jangan kau pikir begini. Kalau aku didoakan, ini akan sama yang berumah di sini. Aku udah sakit ini, udah ke dokter gak bisa lah. Lalu kita doa dikatakan Tuhan datanglah sembuhkan lagi. Nggak dijawab Tuhan, baru jawab kiamat kan. Kalau Yesus sudah menginjakkan kaki kan kiamat langsung. Enggak gitu. Yesus suruh kau yang sembuhkan. Amin. Kau yang usir setan. Ya. Kayak mana caranya? Tunduk pada Allah lawan tulis jalan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Biar aku yang nyata. Jadi jangan kau pikir Tuhan udah datang iblis Tuhan, usir ini. Dia kayak tahu. Aku suruh kau mengusir, aku bilang kau suruh. Sekarang siapa bos? Aku tak tahu kau suruh aku. Kau bilang Tuhan kau suruh aku. Tuhan ngajari anakku ini, kau yang ngajari. Kau suruh Tuhan ngajari. Ibarat presiden itu sibuk banget aku kau suruh ngajar orang. Kau yang mengajar. Kayak mana caranya? Baru pikirlah kau ke gereja. Di sana Bapak Rohani akan mendapat firman yang kuajarkan ke dalam. Kadang-kadang kita itu nyuruh-nyuruh Tuhan, kayak bos gitu. Terus kalau nggak Tuhan langsung datang, udah lah Tuhan, tinggalkan kau nggak gereja. Sok kali. Sebenarnya kalau kau masuk neraka, rugi Tuhan. Hah? Rugi Tuhan kalau kau masuk neraka. Kau bilang, nggak Tuhan kau, lalu Tuhan nggak jadi Tuhan lagi. Karena kau bilang nggak Tuhan. Kau bilang kau dia nggak Tuhan, tetapi dia Tuhan. Amin. Amin. Jadi ini makanya iblis takut. Makanya saya begitu tahu di sini 3 tahun yang lalu, saya konsisten di sini. Lihat memang iblis dulu. Sampai tidur saya pun diganggunya. Tapi aku tahu pula kan, karena aku udah belajar dari dia gimana mengalahkan dia dengan mudah. Tidak ada papanya iblis itu. Kalau kita tahu Yesus. Hanya rahasianya. Kau harus mengenal Yesus Tuhanmu, kau harus mengenal dirimu dalam Tuhan. Amin. Aman kau. Amin. Ada orang mengenal Tuhan tapi tidak mengenal dirinya. Ini pokok-pokok iblis dia. Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Kalau kau siapa kau katanya? Akhirnya dia bilang, Tuhan ulang. Tuhan tak datang-datang. Karena dia tidak mau dia datang dengan cara itu. Dia datang melalui hidupmu. Amin. Amin. Nah, alam maut tidak sembuh. Jadi kalau kamu dari gereja nggak sakit-sakit kamu, terserah. Hah? Dikasih aja, nggak usah pun dibikin mujizat kesembuhan. Dikasih aja sukacita yang dari surga dalam hati. Udah sehat kau kan? Karena kalau kita bilang hati yang gembira, ya masih kan?
Haleluya. Haleluya. Patah semangat, Keringkan tulang. kering tulang bapaknya itu jalan tuh susah kan? Kropos dia. Nggak bisa disembuhkan tuh, udah kropos. Ada jemaat kita di sana udah kropos. Nih, maksudnya, nggak bisa ada geser gerak, bergesek sarafnya. Sakit dia. Jadi dia lupa bapak rohaninya sakti kan? Iya, banyak. Kita kan gitu juga. Allah sudah debat itu lupa kita kalau dia maha kuasa kan. Udah mentok baru kita ingat. Demi dong, karena ada uangnya, cakap. Dokter tahu lah ada di sana. Wah, udah parah ini Pak. Ibu, ini ibu udah tua, udah ini. Nah, ini sebabnya begini. Jadi gimana? Harus dioperasi, ditambal nanti bapak. Apa bisa pasti sembuh ya? Mana berani dokter? Ya, kita kan namanya usaha tergantung Tuhan gitu. Biayanya 110 juta. Untung anak-anaknya ada rohani sedikit. Jangan dulu mah, udah tua. Nanti Papa gimana? Udah, lapor dulu sama bapak rohani. Tahu dulu, pergi. Ibu ini mendengar, lari karena ke rumah dan Medan. So, dia udah dipapah di asal bergerak sedikit udah cerita aku senyum aja. Oh iya, apa maaf rupanya Tuhan menyembuhkan? Ya Pak, percaya. Udah kebuka, udah kita kasih tahu jadi kita doakan. Nah, sekarang nggak keluar 110 juta sudah jalan dia. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kita kan gitu, lagi Pentecostalnya semangat luar biasa. Tuhan luar biasa, jangan dulu harus kepada Tuhan. Begitu tiba sama dia, gila gimana? Ini firman-nya nggak begitu diresapi selama ini gitu ya. Nah harus kita alami. Amin. Allah mau tidak bisa menguasai. Iya. Begitu kau cari kerajaan Allah, kau dapatlah kerajaan Allah. Salah satu kerajaan Allah itu sukacita dari Roh Kudus kan? Amin. Itu ada pada sehat kita. Ya. Iya kan? Amin. Kan ada yang lebih hebat dari obat yang mabuk. Segala penyakit sembuh, mulai penyakit rohani, jasmani sampai kantong kering kan. Amin. Sembuh. Karena orang sukacita karena Tuhan diberkati. Amin. Kalau kau jualan ada sukacita dari Tuhan, laku itu laku. Amin. Amin. Kalau muka mengerikan laku. Angguri mau marah, kita tahu marah pula, nggak usah gitu. Ini luar biasa kalau Tuhan mengajar. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Jadi jangan pala kau renungkan, ya nama nuna, nggak usah. Renungkan aja firman, siang malam, biarkan firman itu membangun diri Amin. dan Roh Kudus bekerja. Iya. Lalu nanti kau dibawa Iya. ke dalam apa yang dia kendali. Kalau nggak ada firman dalam dirimu, nggak ada pergerakan. Ya. Situ-situ aja lah tahu. Tahan derajat kebaktian. Setia sampai mati kebaktian terus. Bagus, tapi apa yang kita alami? Ya. Kan Tuhan mau kita naik waktu Amin. semakin bertambah. Ya. Amin. Amin. Nah, itu kalau kita menjadi tempat kediaman. Ya. Kalau udah sumber sama kita, apa yang kita cari lagi? Misalnya di rumah tiba-tiba keluar air, gitu kan? Ngapain kau isi lagi cari air ke samping kiri kan? Tinggal tampung aja kan? Amin. Oh berapa bak kau bikin? Panggil tetangga, banyak kali air kami ambil gratis. Karena gak ada ruginya kan? Amin. Nah Allah lah sumbernya. Amin. Nah, dia mau tinggal dalam hidup kita di gerejanya. Amin. Nah ini luar biasa. Jadi ini yang Tuhan mau ya. Ayo, ini nanti yang terjadi sama kita. Masuk di sini ya. Yesaya 2 ayat 2-3 saya baca gini ya. Ini sedang di kita nih zaman sekarang ini. Yesaya 2 ayat 2 sampai akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan, ini gereja kan, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Kita akan dibangun sangat tinggi nampak sampai nampak. Segala bangsa akan berduyun datang ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke
rumah Allah Yakub supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Tuhan akan berbicara melalui gerejanya dan orang akan datang. Mau di desa kita, mau di kota kita akan datang. Karena orang butuh Tuhan. Dan orang-orang di dunia ini tahu di situ ada Tuhan, real Tuhan. Pernah udah ditolak dari Pineng, dibawa situ sembuh. Orang tahu segera ada Tuhan di sana. Jadi gereja nanti menjadi pusat kehidupan, pusat kesembuhan, pusat hikmat, pusat ekonomi, pusat semua. Dan Tuhan mengajar orang-orang dalam gereja menjadi orang-orang hebat. Dulu Tuhan mengajar keturunan orang Israel, makanya orang Israel hebat sekarang. Paling kaya, paling pintar Israel. Karena pernah diberkati Tuhan Abraham sampai 4 generasi kakek Israel. Dan sekarang kita Israel rohani yang dimaksud ya. Jadi luar biasa kalau saudara nangkap ini. Jadi kalau nggak berjuang hanya sebatas jasmani, berjuang hanya sebatas untuk hidup jasmani, nggak ada yang lebih hebat dari itu. Berikan dirimu dibangun menjadi rumah Tuhan, gereja Tuhan, tempat kejaman. Haleluya. Jadi gereja itu nanti jadi orang-orang hebat. Jadi orang-orang hebat. Kamu jadi kepala bukan? Ya, kepala itu bicara dia menjadi orang yang diikuti, sangat berpengaruh menjadi sumber. Satu aja dari GPD pemilihan YRC, pakai Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Gereja kita. Orang nggak butuh lagi mau dukun, mau dari setan. Orang butuh kesembuhan, datang. Makanya waktu Andi Simon dibangkitkan Tuhan di Kalimantan, Ustadz Ahmad datang, karena mereka butuh. Makanya dukun pun muncul, orang datang, pejabat datang, yang tidak datang. Apalagi Yesus, lebih dahsyat dari semua. Masalahnya hanya orang yang disiapkan, dipercaya Tuhan, yang mau dibangun Tuhan. Tuhan kan menyiapkan Musa 40 tahun, maka dipakai dia menggoncang bangsa Mesir. Tuhan menyiapkan Yusuf 7 tahun di penjara sehingga dia memimpin kerajaan Babilonia dulu. Tuhan menyiapkan Sadrak, Mesak, Abednego dan dia sehingga dia bisa berkuasa di kerajaan Nebukadnezar itu. Nah, Tuhan sekarang siapkan kita lebih dahsyat dari mereka. Karena Yesus memiliki segala kuasa di bumi dan dia hadir dalam diri kita dan dia mau bergerak dalam diri kita. Tapi kalau kita melawan, menolak firman, nggak bisa. Nggak mau kita belajar bagaimana dipimpin Roh Kudus, nggak bisa. Yang bisa kita pandai melakukan dosa. Jadi kita adalah gereja itu diumpamakan seperti dewan kota yang menentukan satu nasib kota. Kota, bicara kota, semua di kota ada. Ya kan? Makanya orang kalau mau belanja ke kota, kalau di desa nggak semua ada. Kota ada. Apalagi di kota besar, semua ada. Nah, di dalam gereja semua ada. Ketika Tuhan keluar. Dan kita adalah dewannya, orang-orang yang menentukan. Di negara Afrika, gereja sudah dibangun. Maka sampai presiden pun datang minta didoakan. Makanya presiden jadi bertobat dari Afrika. Jadi gereja terbesar sekarang di Afrika. Seluruh dunia datang belajar, aku sendiri mau belajar ke sana. Ada satu gereja di sana, tempat gedung ibadahnya 3 km kali 3 km. Tempat gedung gereja, bukan apa lokasi gereja, bukan. Gedungnya di Karnis gedung kita masih 10 kali 24. Di sana 3 km kali 3 km. Sekali kebaktian 1 jutaan lebih. Wah, itu teknologi sound systemnya udah hebat ya. Nggak boleh lagi kayak kita menjadi soundman-nya. Sekali kebaktian 1 juta lebih. Itu kaya, pasti kaya dari dana kan. Kita aja sini sound system kilo udah berapa. Gitu. Dan sampai presidennya dari jemaat. Orang-orang kaya seluruh dunia datang belajar ke sana. Karena mereka dibangun. Mereka
Mau kebaktian udah bahasa roh masih jalan itu. Saya pernah masukkan di YouTube, langsung viral di YouTube saya. Wah, siapa terlambat gak dapat di depan belakang. Jadi kalau altar call itu pakai bis diantar ke depan 3 km, ada di belakang kan. Siapa yang mau didoakan supaya sembuh, maju, angkat tangan, angkat. Terus dibawa sama pembimbing ke bis, dibawa ke depan kan 3 km kalau jalan kaki sampai. 3.000 meter. 3.000 meter. 3 km jauh. Jadi harus pakai bis diantar supaya bisa maju ke depan. Ini mereka sudah lama itu tadi desanya itu. Ya. Padahal dulu kira-kira 40 tahun, 50 tahun yang lalu Afrika itu kekristenannya ditekan, dibunuhi, penyembahan berhalanya hebat, korupsi presidennya hebat, otoriter, penyakit AIDS tertinggi di sedunia, kejahatan tingkat tertinggi di dunia, penyembahan berhala terhebat di dunia, dan orang terbodoh di seluruh dunia, tingkat pendidikan paling bodoh di seluruh dunia. Sekarang enggak. Ya, paling jelek pula hitam kan? Jelek itu. Sekarang banyak artis dari situ. Amin. Penyanyi-penyanyi rohani yang hidup. Nah, Tuhan bukan hanya di sana, tapi mereka mau dibangun. Amin. Bahkan kita berbadainya pula. Pendeta sama pendeta nggak akur kan? Apapun kan? Lu curi-curi domba, masa mau curi-curi domba? Ya. Ya. Kalau disuruh Tuhan datang ya, biar kita layani. Oh, sampailah curi-curi. Amin. Ditentang kan? Domba kupongnya kurang kerja. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kamu nanti yang menjadi penentu di sini. Amin. Kalau Tuhan sudah bergerak, kalau Tuhan belum bergerak, baru bisa menentu siapa kita rupanya. Haleluya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya bangun terbangun? Maka dia akan pakai kita. Itu berilah di sana, itu. Jadi Musa memimpin begini, ukurannya begini kata Tuhan. Semua ambil kayak rumah ini. Tukang yang kepala tukangnya kan adalah di tukang bilang kayu ini kosen sini. Kita pun harus diatur oleh firman, oleh Roh Kudus dari para pemimpin. Jadi semua berfungsi, tidak asal diletaki. Apa gunanya? Pasti ada gunanya kan? Ini ada gunanya. Ini ada gunanya. Mana asal dibuat ini kan? Ada semua gunanya. Demikianlah kita akan dibangun Tuhan, akan dipakai, berfungsi di gereja sehingga terjadilah rumah. Jadi kalau hanya batu bata, semen, kayu ditumpuk-tumpuk, nggak dibangun, nggak rumah namanya, tumpukan bahan namanya. Lama-lama busuk dicuri orang itu. Nah, itulah. Jadi kita di sini harus mau dibangun oleh firman, oleh Roh, dan difungsikan. Baru terbangun. Setelah dipakai di sini baru jadi. Anda harus difungsikan Tuhan sesuai firman yang mengubah fungsikan sebagai apa di gereja ini. Tapi terbangun. Jangan hanya foto. Oh, bangun rumah, iya, bahannya sudah ada, tapi nggak dibangun. Apanya masih 4 meter lebih letak di situ. Ya lama busuk. Harus semuanya. Oh, harus kosennya ukuran 2 meter kali 80. Itunya harus begini. Potong segala macam, dibentuk sedemikian rupa. Demikian firman Roh Kudus melalui Tuhan, melalui Bapa Rohani atau pemimpin kita akan membentuk kita sehingga dia fungsi hati. Haleluya. Haleluya. Nah, sebelum aku tutup ini, itu udah kita renungkan terus. Nanti akan saya munculkan ini di YouTube, boleh saudara kembali renungkan. Karena apa yang saya sampaikan ini yang akan kita bangun. Kami pun sudah bergerak di sini. Amin. Amin.